Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya, yaitu analisa pada mesin distilator model reflux sistem kontinu tentang pengaruh lama fermentasi limbah singkong terhadap kadar etanol. Perkenalkan, nama saya Alfifah Yunia Sukma Arum dari Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus dari program studi Teknik Mesin NIM 2018-54092. Di sini terdapat daftar isi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kajian pustaka, metodologi, jadwal kegiatan, dan daftar pustaka. Yang pertama, latar belakang dari skripsi saya yaitu singkong. Singkong adalah jenis umbi-umbian daerah tropis yang merupakan sumber energi paling murah sedunia. Potensi singkong di Indonesia cukup besar, maka dipilihlah singkong sebagai bahan baku utama untuk melihat potensi tersebut. Peneliti melakukan percobaan pembuatan bioetanol dari singkong secara fermentasi menggunakan ragi tape, di mana ragi tape sangat komersil dan mudah didapat, namun limbah singkong belum dimanfaatkan secara maksimal. Etanol atau etil alkohol C2H5OH merupakan cairan bening tak berwarna, terurai secara biologis atau biodegradable. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap hasil distilasi dari bahan limbah singkong dengan distilator mode reflux sistem kontinu. Yang kedua, berapa lama waktu paling optimal dapat menghasilkan etanol dengan kadar paling tinggi. Yang terakhir, bagaimana proses mesin distilator model reflux sistem kontinu tentang pengaruh lama fermentasi limbah singkong terhadap kadar etanol. Adapun tujuan dari pembuatan skripsi atau proyek akhir ini ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi limbah singkong terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Kemudian untuk mengetahui lama waktu proses fermentasi yang paling tepat agar menghasilkan kadar etanol tertinggi. Adapun manfaat dari pemanfaatan limbah buah singkong adalah sebagai berikut. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam menganalisa lama fermentasi limbah singkong, bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai proses pembelajaran, sedangkan bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai media penelitian. Adapun tujuan pustaka yaitu pengujian yang dilakukan terlihat bahwa antara temperatur distilasi dengan kadar alkohol terdapat hubungan keterbalikan dalam arti apabila distilator berlangsung pada temperatur yang relatif tinggi, misalnya pada temperatur 80 derajat, maka kadar alkohol yang didapatkan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan proses distilasi yang dilakukan pada temperatur yang lebih rendah. Diperlihatkan juga bahwa kadar alkohol tertinggi dapat diperoleh pada waktu fermentasi 9 hari, selanjutnya diikuti dengan waktu fermentasi 7 hari, dan paling rendah adalah waktu fermentasi 5 hari. Karena jumlah mikroba antara lain dipengaruhi oleh waktu fermentasi, yaitu semakin lama fermentasi berlangsung, maka semakin banyak juga mikroba dan semakin banyak pula alkohol yang dihasilkan juga. Oleh karena itu, perbandingan antara alkohol dengan air pada hasil distilasi yang dilakukan pada temperatur yang tinggi akan bernilai lebih kecil jika dibandingkan dengan perbandingan alkohol dengan air pada hasil distilasi yang diperoleh melalui proses distilasi dengan temperatur rendah.
Kajian pustaka. Metode ini pernah dilakukan yaitu berjudul analisa pengaruh lama fermentasi terhadap kadar bioetanol pada mesin distilator model Reflux oleh penulis Nugraha dan Winarso pada tahun 2015. Kemudian pembuatan bioetanol dari biji salak melalui fermentasi Anggraeni yaitu penulis Supriyadi dan Mustafa pada tahun 2018. Selanjutnya analisa pengaruh lama fermentasi dan temperatur distilasi terhadap sifat fisik bioetanol berbahan baku nanas yaitu penulis Sutanto, Jaya, dan Mulyanto pada tahun 2013. Adapun juga metodologi dari analisa saya yaitu 1. Kita memulai analisa, yang berikutnya kajian pustaka, di mana kajian pustaka tersebut memperoleh referensi kajian pustaka yaitu 1. Berjudul analisa pengaruh lama fermentasi terhadap kadar bioetanol pada mesin distilator model Reflux yang seperti dijelaskan di atas, pengarang Ihsanul Nugraha dan Winarso pada tahun 2015 menghasilkan produksi etanol melalui beberapa proses tahapan dari pemelarutan bahan baku ketela pohon, dilanjutkan dengan komposisi yang sudah ditentukan, kemudian proses fermentasi dan dilanjutkan tahap distilasi. Produksi etanol dari hasil distilasi dilakukan untuk mendapatkan kadar etanol yang tinggi. Sedangkan yang berjudul pembuatan bioetanol dari biji salak melalui fermentasi yang disusun oleh Anggraeni, Supardi, dan Mustafa menghasilkan variasi massa ragi yang digunakan adalah 2, 4, dan 6 gram dan waktu fermentasi adalah 24, 48, 72, 96, 120, dan 144 jam. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kandungan bioetanol tertinggi yang dihasilkan adalah 6 gram massa ragi, sedangkan waktu fermentasi yaitu 48 jam dan dengan rasio berat ragi terhadap substrat adalah 6:10 yang diperoleh kadarnya 11,2%. Sedangkan yang terakhir yaitu analisa pengaruh lama fermentasi temperatur distilasi terhadap sifat fisik atau specific gravity dan nilai kalori bioetanol berbahan baku nanas yang disusun Susanto, Jaya, dan Mulyanto menghasilkan alkohol diperoleh melalui fermentasi karbohidrat dengan bantuan katalis atau ragi, dan kadar etanol selain dipengaruhi oleh lama fermentasinya juga dapat dipengaruhi juga oleh pengaruh distilasi. Dilanjutkan dengan metode pengumpulan. Metode pengumpulan tersebut terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, sumber data primer, di mana data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik melalui pengamatan ataupun pencatatan terhadap objek peneliti tersebut, meliputi observasi, di mana pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian secara langsung. Sedangkan yang poin kedua yaitu sumber data sekunder, di mana data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini juga diperoleh dari buku-buku, literatur yang meliputi studi kepustakaan, di mana pengumpulan data dari buku ke buku yang sesuai dengan tema permasalahan. Kemudian studi dokumentasi, di mana pengumpulan data dari literatur dan dokumentasi dari internet ataupun sumber informasi lainnya. Yang kemudian yaitu menyiapkan alat dan bahan, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 buah destilator, 1 buah kompor gas, 3 buah tong plastik, 3 buah botol aqua, 1 buah mesin penggiling,
1 buah panci masak, 1 buah saringan, 1 buah timbangan digital, 1 buah pisau, 3 buah selang, 3 buah plastik, 3 buah karet, 1 buah gunting, 1 buah termometer, 1 buah pengaduk, 1 buah gelas ukur, dan yang terakhir 1 buah alkohol meter. Sedangkan bahan penelitian yaitu meliputi singkong, air, enzim alfa amilase, enzim glosiamirase, dan ragi, dan NPK atau urea. Selanjutnya ke tahap fermentasi, di mana tahap fermentasi yaitu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi yaitu salah satu bentuk reparasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Kemudian dilanjutkan destilasi, di mana suatu metode yang berfungsi untuk memisahkan antara 2 zat kimia atau lebih, dan berdasarkan perbedaan kecepatan, kemudahan zat dalam penguapan, ataupun volatilitas zat. Dalam proses metode ini, campuran zat akan mendidih sehingga terjadilah penguapan, dan uap yang dihasilkan ini kemudian akan mendingin kembali dan merubah bentuk menjadi cairan. Zat yang memiliki titik pendidih lebih rendah akan mengalami penguapan terlebih dahulu daripada zat yang memiliki titik didih yang lebih besar. Kemudian ke tahap analisis, dan selanjutnya menuju kesimpulan lalu selesai. Berikut adalah jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata pengucapan saya ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu juri sekalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.